Hai guys, blessed to see you again. 1 Januari 2025. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berkarya dan memelihara bumi dan seisinya. Terima kasih Tuhan. Suasananya mendung, ya, tidak ada hiruk pikuk, tenang. Tadi pagi saya terbangun, saya lihat itu jam 6:30. Sudah ada running text di sini. Saya bilang, Tuhan, ini apa lagi Tuhan? Tuhan, muncul running text, sebuah peribahasa yang sangat familiar dengan kita orang Indonesia, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kembali lagi mengingat ya. Tapi selama ini kan banyak orang mengartikan bahwa di mana kita berada, ya kita harus menghormati tradisi yang di situ. Itu memang tidak salah dimanapun kita berada ya. Kita intinya bagaimana kita bisa menempatkan diri dimanapun kita berada untuk menjaga harmoni di dalam masyarakat ya. Tapi di sini lagi ini maksudnya apa ya Tuhan? Ada maksud yang lain apa? Ya langit ya ada yang mengartikan lain bahwa di mana kita berada bahwa kita harus menjunjung kehormatan Tuhan. Langit metafor dari tempat yang tertinggi ya, merupakan tempat yang tertinggi, metafor dari otoritas yang tertinggi atau kekuasaan Allah ya. Kemudian bumi, di mana bumi dipijak, sedangkan bumi sendiri itu adalah sebagai metafor tumpuan kaki Allah. Jadi dimaknai dimanapun kita berada, kita harus memuliakan Tuhan. Lalu muncul lagi, running text muncul lagi, di mana bumi dipijak, nama Yesus Kristus dijunjung. Puji Tuhan. Dijunjung. Ya, kita sebagai pengikut Kristus, kalau menjadi pengikut Kristus, pasti kita menjadi murid-murid Yesus Kristus. Bukan sekedar percaya Yesus Kristus, karena masih banyak orang di luar, ya maksudnya di luar iman Kristen, mengatakan bahwa mereka juga percaya Yesus Kristus. Tapi apakah dengan kepercayaan itu mereka menyerahkan diri, rela untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tentu mereka tidak berani melakukan itu ya, karena mereka menyangkal ya, masih menyangkal. Mereka percaya tapi menyangkal. Ini kan berarti orang yang tidak pasti, yang tidak jelas ya. Jadi sebagai pengikut Kristus, dimanapun kita berada memang harus menjunjung nama Yesus Kristus, demi nama Bapa dipermuliakan ya. Lalu dengan cara bagaimana kita menjunjung nama Kristus? Diingatkan lagi pada peristiwa saat Yesus Kristus ditangkap, dan di sini Petrus menyangkal ya bahwa dia bukan pengikut Kristus. Jadi intinya dimanapun kita berada, kita tetap mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita tidak boleh menyangkal ya. Tapi akhirnya Petrus menyesali dan sedih apa yang telah dilakukannya dan bertobat. Kemudian banyak ya untuk menjunjung nama Yesus Kristus dimanapun kita berada itu intinya kita menerapkan 2 hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya memang benar sih, jika kita hidup di dalam Roh Allah, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita akan berhati-hati dalam berkata-kata, bersikap,
bertindak agar tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan hal-hal yang bisa merusak hubungan sesama manusia, ya, apalagi sampai menimbulkan dosa yang akhirnya merusak hubungan kita dengan Allah sendiri. Dan ini dikatakan juga bahwa di dalam ini ya, Matius 5, 13, 14, 16. Ya, pengikut Kristus hendaklah menjadi terang dunia. Dunia ini kan luas, jadi dimanapun kita berada. Lalu menjadi garam dunia. Ya, kemudian sehingga hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik itu memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita melakukan kebajikan-kebajikan itu demi nama Bapa dipermuliakan, demi nama Bapa di surga dipermuliakan, bukan karena kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal perbuatan kita, ya, bukan kita sendiri yang melakukannya. Jadi ada sinergi kerjasama antara kita dengan Allah. Lalu di Matius 5:45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Puji Tuhan, ya. Kemudian di Matius 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi banyak mengatakan bahwa manusia ini tidak bisa sempurna. Di dalam Kristus, manunggal di dalam Kristus, kita mengambil kodrat ilahi, ya. Jadi jika Bapa di surga itu sempurna, maka manusia yang telah ambil bagian dalam manunggal bersama Kristus itu juga bisa mengalami kesempurnaan, ya. Oke, jadi masih ingat peribahasanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ternyata ada guys di maknanya di dalam Ulangan, ya, di dalam Ulangan 6:1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, sama kan? Dimanapun kita berada. Jadi kita harus memegang hukum kasih tadi, ya. Jadi karena kalau kita memegang hukum kasih, mengasihi Allah, maka Roh Allah akan bekerja dalam diri kita. Kita akan dituntun untuk melakukan kebenaran, ya. Kita memiliki penguasaan diri untuk tidak tersulut dengan hal-hal yang atau terpengaruh dengan hal-hal yang gejolak-gejolak atau pengaruh-pengaruh dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan itu sudah saya sampaikan melalui video yang pertama saya ini di awal tahun 2025. Kiranya Tuhan senantiasa memulihkan kita menjadi lebih kuat batin kita dipulihkan segala aspek kehidupan kita, dan segala yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu Tuhan senantiasa membuka pikiran kita untuk bisa memahaminya, untuk lebih memahaminya, sehingga kita tidak mengutuki Tuhan, ya. Masih belajar dari Ayub, ya. Jadi kita memang tidak bisa menghindari penderitaan, karena penderitaan itu Tuhan izinkan ada untuk menjadikan kita mengenal lebih jauh siapa sebenarnya dan apa maksud Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, yaitu untuk kembali berdamai dengan Tuhan sendiri. Terima kasih. Jadi di mana bumi dipijak, di situ nama Yesus Kristus dijunjung. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah.